Saya nggak tahu kenapa mereka berpikir sampai sejauh itu ya. Terus karena mungkin badan saya putih, gemuk kan dulu, lucu kali kayak bola bekel, saya nggak ngerti. Saya ditarik, ditelanjangin, disodomi 2 orang, yang ketiga enggak. Kamu teriak nggak pada waktu itu? Kan ditutup mulutnya. Kebanyakan begini, ini memang sedikit akan pro kontra ya. Orang yang pernah disodomi biasanya, sorry nih saya ngomong, akan jadi gay top namanya. Akhirnya dia memutuskan untuk menikahi saya. Wow. Iya. Ada alasannya nikah juga. Iya. Saya nikah gak cinta loh. Oh iya? Dia tahu. Iya. Saya bilang gue gak bisa cinta sama lo. Gue nikah juga karena untuk nutupin status gue sebagai penyanyi rohani. Jadi bisa ngeliat ya, yang mana yang gay atau enggak ya? Kalau saya. Saya dulu deh. Muka lu sih ada ya. Ko Jason Irwan dan istrinya, Iya. Mbak Hetty ya. Iya. Oke. Ko Jason pencipta lagu Kristiani. Iya. Saya bikin lagu-lagu rohani sama lagu anak-anak. Oh ya? Iya. Oke. Lagu apa yang pernah Ko Jason buat? Kalau di kalangan Kristiani yang Bapa sentuh hatiku. Buset, itu terkenal banget. Itu tahun 2006 saya bikinnya. Maria Sandi kan? Iya. Oh masih ingat ya dokter ya? Puji Tuhan. Gue tahu ketawanya kenapa ini. Emas yang murni kau membentuk. Bejana ya itu ya? Bejana hatiku. Iya. Apa judulnya? Sentuh hatiku. Oh, Sentuh Hatiku. Oke. Iya. Terkenal sekali loh lagu itu. Aku sering banget mendengarkan. Itu jadi lagu sinetron ya kalau nggak salah. Betul, lagu sinetron Natal yang main Jessica Mila. Iya. Iya, tapi aku sering dengar sih kalau yang Maria Sandi itu. Iya. Sering dengar. Oke. Itu keluar 2007 akhir. Nggak nyangka aku mendengar langsung dari pencipta aslinya. Dan waktu aku nonton di podcast orang lain, Ko Jason ini adalah seorang gay. Iya, dulunya. Yang dulunya. Iya. Sekarang gini, kalau kita udah pulih ya, kita harus jaga perkataan kita. Kalau kita udah nggak mau melakukan ya bilang aja, sekarang ya saya laki-laki normal. Gitu, jadi saya tuh belajar memperkatakan yang baik. Kecenderungan pasti ada dokter, cuman yang berubah pola pikir saya. Oke, Gitu. jadi seorang pencipta lagu rohani yang seorang gay, yang sudah menikah Iya. selama 9 tahun. Enggak, 13 tahun. 13 tahun. Berteman 12 tahun, menikah 13 tahun. Totalnya 25 tahun. 25 tahun. Tapi selama 9 tahun pertama nggak dia apa-apain. Iya, enggak ada hasrat. Saya dulunya bukan gay dokter. Karena kasus pemerkosaan 5 SD di tukang beca kan, 2 orang. Yang 1 orang kan enggak tuh. Cuman dia mengancam lah ya. Kan saya tinggal di daerah Banten kan. Kalau lu lapor sama bapak lu kan anak Chinese kayak saya kan takut gitu loh. Akhirnya awalnya enggak jadi gay, enggak. Masih suka satu cewek, ada deket, cinta banget. Sampai akhirnya trauma itu yang ngubah tanpa sadar. Oke, bentar, pelan-pelan. Nanti kita ke istri ya. Karena ini menarik sih bagi aku sih. Aku tuh pengen cari tahu permasalahannya gay ini apa sih sebenarnya. Iya, apakah sih. ini adalah penyakit, apakah ini adalah varian yang terjadi pada saat lahir. Ya kan? Variasi genetik katanya. Iya, ataukah ini menular kan? Ya aku pengen tahu dulu. Sebelum 5 SD, sebelum terjadi pemerkosaan itu, kamu orientasi seksnya apa? Laki-laki normal, suka cewek. Naksir cewek? Iya. 5 SD kan sudah naksir-naksiran kan? Udah, cinta monyet kan sebutnya. Cewek? Cewek. Orang masih hidup kok, ketemu kemarin namanya Ine. Makan bareng lagi. Oke, dan kejadian waktu kelas 5 SD, kamu diperkosa? Iya, jadi waktu itu kan saya ikut sama Kuku ya, Kuku tuh paman, mancing. Cuman hari itu Kuku saya pulang duluan. Biasanya pulang bareng. Karena saya merasa belum dapat ikan banyak, saya pulang sendirian, jam 5 menjelang maghrib lah ya. Itu biasanya di sumur tuh gak pernah ada yang mandi kok. Itu yang mandi 3 orang tukang beca. Saya gak tahu kenapa mereka berpikir sampai sejauh itu ya. Terus karena mungkin badan saya putih, gemuk kan dulu, lucu kali kayak bola bekel, saya gak ngerti. Saya ditarik, ditelanjangin, disodomi 2 orang, yang ketiga enggak. Kamu teriak nggak pada waktu itu? Kan ditutup mulutnya. Sakitnya minta ampun. Sakit minta ampun? Berdarah kok di sini. Makanya sampai hari ini, jujur saya, maaf ya, ada daging di dubur saya. Oh, hemoroid ya. Iya. Pada waktu itu sakit sekali? Iya. Sampai air mata, 1 sampai 10? gemeteran. Pokoknya sakit banget dah.
Sampai gemeteran, sampai nggak mau teriak gimana, sampai dipegang ininya gitu loh. Itu benar-benar selesai ya, diem nggak bisa ngomong udah, gitu. Oke, selanjutnya Coach Jason pada waktu itu pulang ke rumah. Pulang, masih pakai celana SD, celana merah kan. Jadi waktu itu sih sorry ya kan kita masih tahun segituan kan nggak pakai celana dalam ya. Untung celananya merah, jadi kesaru. Saya langsung masuk kamar mandi, saya nangis, stres. Sejak hari itu hidup saya berubah total sih. Apa yang berubah? Oh jadi pendiam. Saya kan cerewet nih. Pendiam, sekolah saya jadi bego. Dari pinter loh, jadi bego. Terus saya takut bersosialisasi. Biasanya kan dulu kan kalau pergi sekolah diantar tukang beca ya. Gak mau. Saya memilih jalan kaki. Atau naik angkot. Berarti udah gak mau. takut sama tukang beca waktu itu. Sempet trauma luar biasa sih. Oke. Dan kapan Coach Jason sendiri sadar bahwa orientasi seksnya kita berbeda? SMA. Jadi trauma itu kalau nggak diobatin ya dokter ya, menurut saya ya, ini pandangan saya, itu belum beres. Lama-kelamaan tuh jadi. Kenapa? Coba perhatiin deh, setiap korban pelecehan, kebanyakan, saya nggak ngomong semuanya ya, kalau cewek itu dilecehkan, itu pasti kedepannya banyak perilaku yang aneh. Kan sejak saya terbuka, berapa banyak ya yang DM kita ya sampai kaget-kaget loh. Saya seorang lesbian, ternyata dulu dilecehkan sama perempuan. Loh, perempuan kok jadi perempuan lagi gitu loh. Banyak banget, dia saya mulai paham trauma yang gak diberesin, itu membawa luka yang akhirnya tanpa sadar mengubah saya jadi gay waktu itu. Oke, berarti rata-rata trauma pada waktu masih kecil itu membekas dalam diri kita dan membuat kita itu terjadi penyimpangan, entah apapun itu ya. Kebanyakan ya. Nah, dari 5 SD sampai SMA, apa yang terjadi? Coach Jason, orientasi seksnya apa? Masih cewek kok. Cuman sejak kejadian itu tuh kan cinta banget sama Ina ya. Itu udah berubah. Tuh, rasa cinta itu memudar. Karena kan ketakutan. Susah tidur, bangun, kadang kayak gini, stres ini. Saya selalu membayangi sesuatu yang mengerikan gitu loh. Kan sakit dubur waktu itu. Waktu itu udah cerita ke orang tua? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tahun 90-an nggak bisa cerita saya. Oh, oke. Itu juga menjadi salah satu penentu ya. Sekarang saya tanya sama dokter, zaman itu mana orang cerita. Kita kan lebih memilih diem. Beda sama zaman sekarang, medsos. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang lebih terbuka dengan orang tua kali ya. Betul. Kalau zaman dulu kayak takut sama orang tua ya. Takut, apalagi kan maaf ya, saya ngomong kan saya minoritas gitu. Dan kalangan kan mayoritas, jadi saya cukup takut waktu itu. Oke, jadi putusannya pada waktu itu adalah tidak melaporkan, dipendam sendiri, tapi masih suka cewek pada waktu itu. Iya, tapi memudar. Sudah memudar. Kenapa? Luka, pahit, stres, takut semua. Oke. SMA. SMA pertama kali sadar bahwa suka dengan cowok. Ada satu cowok, emang aneh nih ya, kan saya udah cerita sama dia nih semuanya. Cowoknya kan tukang beca juga sebenarnya. Ngerti gak? Sorry ya, kan saya Chinese, dia pribumi gitu. Cuma karena diperhatiin, dibantu bikinin PR. Dia kadang-kadang namanya orang tidur, suka dipeluk gak sengaja. Itu lama-lama ada perasaan nyaman. Itu awalnya. Jadi luka saya itu yang pernah dilukai oleh orang yang mirip sama dia, kayak dibalut sama dia. Akhirnya nyaman. Tapi saya belum melakukan hubungan. Oke. Cuma perasaan kok gue suka ya? Gitu. Benar gak sih katanya kalau orang gay itu bisa mengenali orang gay? Bisa. Memang ada radarnya. Ada radar. Sorry ya kalau kitanya keren, ganteng gitu, badan kita bagus, kita tahu kok kalau dilihatin sama siapa. Termasuk dia udah beristri atau enggak. Kelihatan. Oh iya? Iya. Cara dia memuji di WhatsApp kelihatan, kamu ganteng banget sih, kamu bagus badan kamu, udah kelihatan. Cara dia natap, cara dia memeluk, berasa kok. Saya banyak teman-teman normal. Kenapa mereka nyaman sama saya? Karena saya nggak ada attraction-nya. Saya biasa aja. Yang mereka takut adalah kalau melakukan sentuhan, kayaknya kok berasanya kayak, sorry ya, ini misalnya cowok-cowok nih, bagus banget sih badan lu. Nah itu takut orang. Kalau saya sama teman nih, lu mau kemana? Beda, caranya beda gitu loh, gitu dokter. Oh, itu yang dimaksud dengan radar. Sama kayak cowok naksir cewek lah ya. Itu kelihatan kok. Sign, ada sign-nya, tanda-tandanya. Petirnya. Nih contoh nih, saya buka ya, di DM nih. Kok Jason doain aku dong, aku mau sembuh udah. Oh iya, kamu tinggal di mana? Contohnya gini-gini. Oke, kamu kan bahasa umum gini, kamu gay boti, gay top. Aku boti kok. Waduh, kalau boti berat sama saya nih ya.
kamu mau sembuh gimana, kamu doa, kamu baca firman Tuhan, Gi. Toto dia kirim foto. Foto gak pakai baju, aku kayak gini loh kok. Oh my God. Udah kayak gitu gak usah diladenin. Udah dia tahu kok, udah ketawa-ketawa, ini mencari gara-gara. Emang dunia ini nyata. Dan saya terus terang saya gak bisa hakimin. Ingat ya dok, kita tuh manusia dikasih Tuhan tuh kebebasan memilih loh. Kita gak punya andil untuk pilihan orang. Tapi kalau dia datang sama kita minta tolong, kita tolongin. Dosa urusan Tuhan. Tuhan aja mau mengasihi kita apa adanya. Makanya saya gak setuju kalau orang-orang pemuka agama dilaknat loh. Emang surga punya lu, neraka punya lu, enggak. Kita masih punya Tuhan yang kasihnya jauh lebih besar. Kita ada sampai hari ini tetap dalam rencana Tuhan. Makanya saya bilang sama teman-teman, yuk kembali ke Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa ubah kita. Gitu. Tapi menurut Coach Jason sendiri, menyukai sesama jenis, itu sesuatu hal yang salah atau yang benar dalam agama? Salah. Secara agama ya. Okay. Tapi kan kadang-kadang perasaan gak bisa dikontrol. Sekarang gak tanya sama lu, gue emosi nih. Sekarang suka membini orang, Tata, cakep juga ya, seksi juga. Kan enggak, cuman ya udah, tapi buru-buru ditutup. Gitu loh. Dikendalikan. Tutup. Kontrol, ya. Jadi bisa lihat ya, yang mana yang gay atau enggak ya. Kalau saya. Saya dulu deh. Muka lu sih ada ya. Iya, karena gini, cowok dia kan suka skincarean. Jadi kalau saya nggak suka skincarean. Ya masa. Semua tetap nggak aman. Oh. Lihat muka di sini. Dia nggak ada. Ya itu. Yang ujung nggak ada. Tapi kadang-kadang gay memang nggak kelihatan ya. Iya nggak kelihatan gay top, bisex nggak kelihatan. Saya banyak orang nggak bisa ngelihat. Karena saya jarang bergaul. Kalau ketemu orang ya normal aja. Iya. Jadi tergantung. Kalau yang hey kok Richard, itu pasti kelihatan langsung. Terus ada yang begini-gini bisa nikah. Iya, tapi dia bergumul juga. Emang saya nggak tahu. Tapi kok Jason, kalau gay itu bisa menular nggak sih? Gini, bukan menular. Ya. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Itu kunci situ aja. Saya nggak setuju nggak kata menular ya. Teman saya bergaul sama gay nggak jadi gay juga. Intinya ada bakat atau enggak. Kalau ada bakat gampang di-triggernya. Gitu aja. Kayak teman saya ini ada satu. Dia ke salon, sorry biasanya takut salah nih. Salon, sorry ya ada waria ya. Terus itu biasanya apa tuh? Refleksi ya. Waxing. Enggak. Bukan lulur. Refleksi loh kaki. Ya. Dia tidur. Dipelorotin. Pakai celana pendek kan. Dipelorotin. Wah. Dikatain. Wah. Tapi sejak experience itu berubah loh. Percaya berubah. Jadi bernama waria. Kenapa? Ini bahasa saya, aduh maaf ya. Ini lebih enak dari bini gue. Mati gak? Loh. Beneran, makanya saya bilang ya jaga pergaulan, jaga hidup. Lu jangan ketemu mulu dok. Ini kan kita lagi ngomong, ini teman-teman saya sih dinilai apapun terserah ya. Saya cuma mau bagi hidup. Berarti sebenarnya kalau kita banyak bergaul dengan gay, kemungkinan nanti ikut dong berarti ya. Atau gimana kok? Kayaknya tergantung orangnya sih semua juga sih. Ya. Kita nggak bisa menyudutkan ya. Semua tergantung orangnya. Saya bergaul sama cewek juga saya nggak normal-normal waktu itu. Bergaul sama laki-laki normal juga nggak normal juga. Semua tergantung sama diri sendiri. Saya ketemu sama teman-teman sorry ya yang LGBT. Saya tetap fine, saya nggak perlu nakal. Dan saya kalau suruh nginep saya nggak mau, saya pulang. Ngapain nyari gara-gara? Gitu. Kok, tadi kan ini penasaran aku ya. Aku yang dokter aja tuh aku penasaran sih sebenarnya. Coba Heti jawab penasarannya dokter Heti. Enggak, penasarannya tuh kayak gini. Kalau aku melakukannya dengan wanita, aku enak. Wanita juga enak. Kalau Coach Jason kan dilakukan oleh tukang beca yang diperkosa tadi. Itu kan gak enak. Sakit banget. Itu kan sakit kan. Kayak gimana caranya kesakitan itu kita mau ulang lagi loh. Kebanyakan begini. Ini memang sedikit akan pro kontra ya. Orang yang pernah disodomi biasanya, sorry nih saya ngomong, akan jadi gay top namanya. Dia juga akan bisa ngitin orang. Kebanyakan, saya gak ngomong semua. Saya ini bukan penganut dua-duanya. Kalau orang bilang gay top dan gay boti kan, saya nggak dua-duanya. Kamu apa? Enggak, saya nggak bisa dua-duanya. Kamu nggak bisa dua-duanya jadi apa? Enggak.
Jadi waktu saya jatuh pertama kali sama laki-laki, waktu kuliah tingkat pertama itu saya cuma ditidur ya ciuman aja. Sorry ya ngomong padanya ya, kayak udah. Sisa saya nggak bisa. Oh, berarti sampai detik sekarang, Nggak pernah. sejak kamu tahu orientasi seks kamu adalah gay, kamu belum menemukan bahwa kamu itu top atau body? Iya, karena saya nggak bisa. Saya nggak bisa aja pokoknya. Bukan karena jijik ya, karena nggak bisa aja. Kenapa? Nggak tahu, nggak bisa. Saya tahu namanya disodor sakit, dan saya pun nggak mau ituin orang, dan saya pun nggak boleh gituin. Jadi kalau dulu saya pernah jalin hubungan sama pria, gue cuma bisa kissing, sisanya gue nggak bisa yang lain-lain. Dan mungkin karena saya orangnya cuek, lebih open, mungkin dia nyaman. Kan saya kadang-kadang bisa ngobrol. Nggak sebagian mungkin lebih senang sama saya itu karena bisa ngobrol, kayak temen, kayak gitu aja sih. Berarti hubungannya emosional, bukan Ya seksual. betul, Berarti kayak ya. emosional saya ini. Oke, berarti sampai sekarang belum pernah, mohon maaf ya, belum pernah dimasukin lagi. Enggak, ya? enggak. Masukin pun nggak pernah. Belum pernah dimasukin lagi. Tapi pertanyaanku banyak. Katanya kamu yang pengen nanya. Kok aku yang tanya banyak? Ini kayaknya nih diem mulu. Jadi ini masalah dia yang nanya terus ya. Yaudah kamu tanya deh. Tanya. yang tadi, jadi orang tuanya taunya kapan ini kok Jasonnya? Apa ya, 3 tahun lalu ya? Iya, baru tahu sih. Waktu kasus kita, waktu saya ninggalin dia. Iya. Itu baru Ini panjang, long story. Jadi nggak ada yang tahu selama ini. Yang tahu cuma dia doang. Cuma dipendam. Sama satu teman baik ada. Itu teman SMP. Dia keep kok. Oke. Aku pertanyaannya itu sebelum kita ke pernikahan ya nanti ya. Aku pengen bahas ke pernikahan sih. Tapi sebelum ke pernikahan, pertanyaan aku itu, kamu ngacengnya dengan cowok atau dengan cewek? Cowok. Jadi kalau lihat cowok, Dulu ya, saya ngomong dulu ya. iya. Iya. Dan ini saksi hidup loh. Saya ini bukan tipe orang yang gampang bangun. Enggak. Dia cukup tahu, makanya dia kenal saya banget. Karena saya tuh, apa sih bahasanya, kalau bahasa kita kalau ngobrolnya? apa ya? Gue juga bingung. Dia bukannya kalau misalkan ngelihat cowok bangun, Enggak. gitu. Bukan itu. Bukan itu. Dia kalau misalkan dia seneng, ada kayak feel kayak gitu, ya mungkin dia bisa ngelihat tuh seperti itu gitu loh. Jadi saya butuh Nggak setiap perasaan. ngeliat, iya, Saya nggak butuh bisa ketemu perasaan. orang main hajar, nggak bisa. Harus ada hubungan emosional. Saya tuh dulu, lebih terlebih cenderung dahulu. normal lagi nih. Saya tuh kalau punya perasaan sayang, saya bisa. Saya nonton film apa aja enggak, tadi dia. Nggak suka. Saya nggak suka, jijik. Makanya aneh. Saya pun merasa aneh sama diri saya sendiri. Kan kita ke psikiater ya. Saya pun aneh. Psikiater juga, saya juga aneh. Kok gue nggak demen nonton? Sorry ya, kok nggak hobi ya. Nggak suka. Nonton yang cowok-cowok aja saya nggak demen loh. Cowok nambah sama cowok. Nggak demen. Iya. Dia nggak suka. Apalagi yang cowok-cewek, saya nggak demen. Bos saya kok. Tapi lebih mending cowok dengan cowok daripada cowok Enggak dengan juga. cewek. Kayaknya bos saya kok terlalu frontal ya. Ya terserah lah orang percaya nggak percaya, tapi saya ngomong di hadapan Tuhan nih, sejujur. Saya nggak demen. Oke. Tapi kamu mengakui bahwa orientasi seks kamu sebenarnya lebih menyukai pria ya. Iya. Lalu kenapa menikah? Istrinya cakep lagi. Duh, puji Tuhan dibilang cantik. Terima kasih. Mirip sama Welas Asih nggak? Saya pengen tanya, iya mirip ya dengan Mirip-mirip dengan Sasi ya. artis. Iya kan? Dia selalu bilang, gue mirip Gisel katanya. Enggak, lu Welas Asih dia bilang gitu. Iya mirip Gisel juga. Tapi Gisel Terus, terus. sebelum menikah, kamu tahu nggak bahwa dia punya orientasi seks yang berbeda? Ini saya cerita awal sedikit ya. Saya memang dari pertama kenal dia, saya tuh yang udah suka duluan sama ini. Saya udah suka 4 tahun, terus saya ngomong 4 tahun kenal. 4 tahun kenal, 4 tahun kenal. Saya yang mengatakan cinta sama dia. Kalau saya bilang sama Jason, kalau saya ini suka sama dia gitu. Berani lu dia lo. Terus dia ngomong, dia bilang sama saya, gini loh Het, sebaiknya lu jangan sama gua gitu. Loh, emang kenapa? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, gua ini tuh punya kelainan seksual, kata dia. Gua tuh gak suka sama cewek. Terus saya tuh diem gitu. Saya bingung, apa ya? Kan saya gak ngerti pada waktu itu gitu. Saya gak suka. Udah, mendingan lu pokoknya cari cowok lain aja pokoknya. Pokoknya gua gak bisa nikah pokoknya. Terus pas waktu dia ngomong seperti itu saya mikir kenapa ya. Terus saya berdoa lagi
Saya bilang, kenapa ya Tuhan? Apa dia cuma mau menghindari saya aja gitu. Saya doa, lalu di dalam hati saya ini, saya itu harus kayak disuruh deketin Jason gitu loh. Harus berdoa untuk Jason gitu. Pada waktu itu, waktu dia ngomong seperti itu, bukan saya menghindar gitu. Bukan saya menghindar dan bukan saya hilang perasaan saya ini. Tetapi perasaan ini semakin cinta sama dia. Saya bilang, ya udah saya temenin kamu aja. Pokoknya saya temenin, saya bilang nggak apa-apa. Pokoknya lu nggak suka, gue juga nggak apa-apa. Tapi gue ini suka sama lu, gue cinta sama lu, gue cinta tulus sama lu. Saya bilang itu sama ini. Ya terus dia bilang kasihan lunya, nggak apa-apa saya bilang. Akhirnya kita berteman sampai 12 tahun. Akhirnya dia memutuskan untuk menikahi saya. Wow. Iya. Ada alasannya nikah juga. Iya. Saya nikah gak cinta loh. Oh iya? Dia tahu. Iya. Saya bilang gue gak bisa cinta sama lo. Gue nikah juga karena untuk nutupin status gue sebagai penyanyi rohani. Karena kan dunia, maaf ya, dunia Kristen itu kadang-kadang menuntut seorang harus nikah gitu. Jadi saya kan ngomong di hadapan Tuhan jujur. Jadi saya nikah dia tahu dan dia berpikir bahwa dengan menikah bisa ngubah saya. Dan itulah akhirnya pergumulan luar biasa dalam pernikahan. Oke, tujuan kamu adalah ingin menutupin saja untuk status ya? Iya. Kamu kenapa mau? Itu dia. Karena cinta. Karena cinta. Iya. Saya pernah bilang makan tuh cinta. Saya bilang gitu loh dokter. Kamu mengharap dia bisa berubah gitu. Saya ada berharap seperti itu. Saya bilang saya gak akan nyerah gitu. Untuk saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau misalkan Tuhan titipkan Jason ini ke saya akan jaga. Saya nggak peduli soal masalah seksnya bagaimana, masa lalu dia bagaimana, tetapi saya ini tulus mencintai dia gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Tapi ternyata Coach Jason ini di luar dari pandanganku ya. Aku pikir Anda adalah seorang gay yang benar-benar gay ya. Tapi Anda seorang gay yang bisa menjaga diri untuk tidak menjadi gay. Sebenarnya Anda itu bukan gay, tapi punya orientasi yang lebih menyukai laki-laki saja. Mungkin ya. Karena kalau gay kan lebih ke seksual ya mereka itu kan. Kalau ini kan kayak dia aja bingung kadang-kadang. Bingung juga. Jadi saya gini kalau dulu ya. Saya kalau ngeliat cowok nih kalem, pakai kemeja, nggak aneh-aneh. Saya nggak suka yang terlalu banyak narsis orangnya. Nyaman, ya udah. Buat saya tuh perasaan saya udah seneng aja. Tapi kalau yang, sorry ya, jangan marah nih penonton, jangan salah paham. Yang main barbol segala macam, nggak kesana, nggak. Okay. Dia tahu kalau kebutuhan saya ini adalah dikasih, dicintai. Walaupun dia suka nanya, gue kan sayang sama lu. Tapi gue gak butuh dari cewek. Saya waktu itu tetap ngotot sama dia. Gitu. Sebelum menikah ya. Kebutuhan seksual Coach Jason bagaimana? Loh, saya sebelum menikah pernah pacaran sama cowok kok. Pernah. Iya, kebutuhan seksualnya bagaimana? Saya lebih cenderung ke pelukan. Enggak ada keluarin, mohon maaf ya, atau misalnya... Ada, dulu ada. Di luar. Ada nih. Melakukan. Iya. Melakukan juga. Dalam pikiran cowok berarti ya? Iya. Untuk ngelakuin. Kan sama ya, semua orang punya orientasi seks, klimaksnya adalah keluar spermanya. Iya, tapi kadang-kadang saya kan kepengen sembuh ya. Saya itu kan, saya ini orang yang berusaha memotivasi diri, saya mau sembuh. Kadang kalau lagi onani pun saya suka mikirin cewek-cewek yang cantik, yang seksi. Saya mencoba loh, saya berusaha. Bisa? Keluar, tapi ya udah gitu aja. Tapi saya lebih fun kalau mikir yang cowok gitu. Dia ini tahu semua dokter. Oke. Orang temen 12 tahun, nikah 13 tahun. Iya, oke. Terus menikah nih, nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Sudah dokter, berusaha? Saya bukan nggak berusaha. Ini kan orangnya pendiam ya, betul nggak? Iya. Di rumah agresif. Ini agresif, pas tahu aja. Kenapa dia agresif? Merayu-merayu ya. Karena dia tuh berusaha ngobatin saya. Ini kan podcast rumah tangga. Jadi Hetty itu, coba Hetty yang banyak ngomong deh. Ntar saya banyak ngomong, Hetty dulu yang ngomong. Ya, apa usahanya sudah? Usahanya udah banyak banget ya pasti. Tunjukkan usahamu Hetty, tunjukkan keseksianmu Hetty hari ini Hetty. Ya namanya kita
seorang istri ya, pasti kita akan berusaha untuk kayak menggoda dia, pakai baju seksi gitu ya kan. Kasian, udah baju seksi, ya untuk apa namanya, ya kiss-kiss dia gitu kan. Cuman dia juga kadang-kadang mau ngelak juga dia mungkin takut saya sedih gitu, tapi saya tahu dia gitu. Ya udah akhirnya ya digoda-goda gitu aja, tapi tetap masih belum bisa pada waktu itu. Dia udah berbagai cara loh. Nanti ditarik celananya, pakai baju seksi segala macam. Saya bilang, lu ngapain sih masuk angin dah, lu tidur sebelum itu. Tapi kalau sebatas pelukan atau ciuman ada. Ada. Iya. Cuma yang bikin sedih tuh kalau tidur tuh suka megangin tangan. Karena kebutuhan dia tuh, kita ini persis saudara kembar. Seks tuh bukan kebutuhan utama buat saya, buat kita berdua. Karena kita tuh miripnya adalah saling ketergantungan. Itu saling nemenin satu sama lain. Lebih kayak pertemanan, persahabatan, tapi dalam pernikahan gitu ya. Tapi dia cinta masalahnya. Jadinya posesif dulu, dokter. Ini posesif banget, luar biasa. Cinta banget, bucin ya. Banget, bucin ya. Iya, sampai saya pernah omelin. Tapi kan harapannya kan kalau bisa ya ada hubungan seksual itu kan. Berarti kan ngarepnya seperti itu. Tapi saya nggak mau paksa dia juga gitu ya kan. Kasian juga gitu karena saya ngeliat story-nya itu kan sangat menyakitkan gitu ya untuk dia. Dan dia pendem itu selama 33 tahun gitu. 30 tahun? 30 tahun, sorry. 30 tahun. Jadi yang tahu ini kan hanya saya gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, saya nggak mau menuntut dia apapun. Yang penting buat saya itu, dia itu hidupnya baik gitu. Jangan buat aneh-aneh macam-macam. Kita kan juga ada melayani juga gitu. Saya bilang sama dia, saya nggak akan menuntut dia apapun gitu. Yang penting kamu itu hidup benar di hadapan Tuhan aja. Yuk kita sama-sama sampai kapanpun, sampai tua, saya akan nemenin dia. Saya bilang gitu seperti dia sih. Oke. Tapi dia macam-macam nggak? Selagi pernikahan ada macam-macam naksir dengan cowok? Ya, sama nggak ada sih. Nggak ada sih kayak gitu sih, dia nggak ada. Oh, berarti dia ada komitmen ya? Ada komitmen. Enggak. 9 tahun pertama nggak ada. 9 tahun pertama nggak ada, Her. 9 tahun. Kita udah nikah 13 tahun kan? 13. Nah, tahun Covid ya. Covid. Kesepian sayanya. Tahun ke-9. Jadi dokter ini bukan teman-teman ya harus mengerti bahwa pasangan LGBT kayak kita, ini kan dia LGBT, saya yang kenaan. Sebenarnya karena saya nikah tuh karena tuntutan. Beda di luar negeri. Menikah kan tuntutan sebenarnya buat orang. Buat saya enggak. Menikah tuh keputusan harusnya. Bukan keputusan orang tua loh. Tapi diri kita sendiri loh. Karena kita bawa anak orang. Waktu itu saya tuh merasa udahlah gue di cover sama Hetty gitu. Tapi 9 tahun saya kesepian. Mau nakal gak berani. Saya nangis sendirian kadang-kadang. Stres. Dia pun berusaha jadi ikut stres. Akhirnya saya galau sendiri. Nah akhirnya ketemu satu laki-laki yang dia batal nikah, ngobrol sama saya, curhat. Buat saya tuh ganteng, sangat kebapaan dan baik gitu. Sampai akhirnya tanpa sadar jatuh cinta dua-duanya. Gitu. Gak aneh lagi. Terus kita pacaran, dan dia tahu. Ini masih di hubungan pernikahan? Iya, sampai dia ngamuk loh, makanya saya pergi. Baik loh dia nutupin loh, kamu buka. Loh, di podcast sebelumnya dibuka. Iya, udah dibuka. Ngapain ditutup-tutupin kan? Keterbukaan awal pemulihan. Pacarannya berapa lama tuh sama Gak pernah. laki-laki itu? Enggak lama. Gak lama. Karena saya cuma penasaran apakah ada kebahagiaan. Karena saya cari kan, sampai direlain. Kalau lo sama dia, ya udah pergi sama dia, lo pergi. Ditantangin ya, udah gue pergi. Iya. Pergi. Saya pergi dan akhirnya saya ke Amerika. Oh. Saya ke Amerika tuh bukan pergi sama dia. Saya ke Amerika tuh stres berhadapan sama dia. Karena posisi saya waktu juga bingung. Saya kalau bertahan di Indonesia, entah gue ketahuan, sorry ya, sama orang gay nih. Sama dia perang mulu, akhirnya saya pergi. Oke, gitu. tapi gak dengan laki-laki itu? Enggak. Sejauh apa hubungan kamu dengan laki-laki itu? Tinggal bareng, dia tahu kok. Saya kalau pergi pamit sama dia. Kalau tinggal bareng pasti pernah melakukan hubungan dong? Iya, tapi itu kadang-kadang cuma 2 minggu sekali. Saya gak bisa sering-sering. Saya gak nyaman. Berarti ini laki-laki pertama yang berhubungan? Iya, waktu kuliah. Kuliah itu pertama kali saya jatuh. Oke. Jadi ternyata gini ya, mungkin sebagian orang bingung ya. Saya juga bingung sama diri saya juga bingung. Karena kan kebanyakan orang tuh hobi melakukan hubungan seks ya. Saya gak hobi. Saya cuma senang ngobrol, dipeluk, ngobrol. Karena kebutuhan saya, semua orang butuh laki-laki ya. Tapi itu buat saya cukup 2 minggu sekali, sebulan sekali buat saya more than enough, udah cukup gitu. Oke.
Ini pertanyaan saya untuk para gay di luar sana. Saya nggak ngerti, enaknya di mana sih? Gue bingung jawabnya gini. Ini lu nanya begini, gue bingung lu. Gue atas sisi hamba Tuhan ya jawab beginian lagi. Enggak. Kalau misalnya kita lakukan itu dengan cewek, gue tahu enaknya di mana. Terutama kalau dimasukin ke lubang matahari, itu kan sakit ya. Enaknya itu di mana? Adakah keenakan di situ? Kan gue gak pernah masukin, jadi gue gak tahu. Lu kan dimasukin. Sakit. Nah, kalau sakit, terus kenapa orang itu kayak doyan banget kayak ya, gitu? itu kan kan semua orang punya pilihan. Saya kan gak pilih di sana. Jadi gini loh dokter, menurut saya kan punya teman gitu banyak. Dulunya ya, sekarang udah jauh berkurang. Saya udah perkecil pergaulan saya. Satu sisi, semua orang harus paham, saya gak membela kaum sebut kaum pelangi. Semua orang punya proses hidup masing-masing, punya masa lalu masing-masing yang kita nggak pernah tahu seberapa proses sakitnya, menderitanya. Dan saya lihat orang-orang kaum pelangi itu berprestasi luar biasa loh. Kenapa? Ada kebaikan Tuhan yang saya lihat, walaupun ada kelemahan, Tuhan kasih kelebihan juga hebat. Gitu. Kenapa saya mau tampil di podcast terbuka? Karena saya kepengen kita tuh masih punya harapan. Mungkin kita nggak sembuh, ngerti nggak dokter? Tapi kita bisa mengalihkan pikiran kita untuk arah yang lebih baik. Saya masih memikirkan mama saya yang udah sayang banget terima anaknya loh. Punya istri luar biasa baiknya. Saya punya istilahnya ada mentoring. Saya di kesempatan ini saya cuma bilang kita masih ada harapan. Jangan mengecilkan namanya diri kita sendiri. Gitu loh. Apa yang udah nikah, kasihan istrinya berjuang. Banyak orang gak mau terbuka kan. Gak salah mereka, emang gak gampang menelanjangi diri kayak begini. Sebagian orang kan apa sih yang pro kontra. Lu bego banget mau ngomong gini. Saya berani ngomong karena saya udah pulih. Saya udah beres. Kalau nggak tampil kayak gini, saya nggak bisa jawab DM tuh dokter banyak banget. Kok mau sembuh? Saya ngomong gini, lu nih mikir sembuh dulu oncom. Lu tuh harus perbaiki dulu masalah, lu harus berdamai dengan masa lalu dulu nih. Beresin dulu. Ini bukan penyakit, ini kejiwaan, lu harus diberesin. Gitu. Berarti ini lebih ke kejiwaan. Iya, kasihan. Kasihan. Kita main nangis berdua loh. Ngebacain ada itu ya yang laki-laki udah punya jabatan, di pemerintahan yang aneh-aneh. Menikah, dia bilang saya kepengen sembuh pak, saya nggak mau sakitin istri saya, tapi saya nggak tahu mau kemana. Bayangin berapa banyak di luar sana nggak tahu mau kemana. Sedangkan maaf ya dokter ya, lembaga agama cuma biasanya menghakimi, menghajar, tapi nggak mau nemenin. Sekarang kalau you butuh makan, doa dulu, nggak bisa dong, lu kasih makan dulu. Dia punya kebutuhan utama, kasih dulu beresin, baru kita bisa ngobrol sebagai teman. Gitu. Apa yang memutuskan kamu akhirnya pisah dengan cowok itu dan balik lagi dengan istri? Satu, waktu saya pisah dia terlalu posesif. Saya nggak tahu dokter ya, saya nggak ganteng. Rata-rata nggak cewek, nggak cowok, nggak teman. Posesif banget sama saya. I don't know why. Lu kenapa sih posesif sama gue? Juga bingung. Saya capek, dia video call sering banget. Pergi sama siapa? Saya suruh foto. Ini cewek lu. Cemburu kok gila banget. Saya merasa. Ya makanya kadang-kadang ngerti nggak? Laki-laki tuh ya, laki-laki. Kalau deket, yang saya lihat kekurangannya. Dia kan posesif banget. Lu di mana share location? Lu video call? Lu pergi sama siapa? Ternyata saya lihat-lihat ya, kok saya lebih nyaman sama istri saya ya. Ternyata emang perempuan disebut penolong, saya setuju sih. Karena perempuan tuh punya hati jauh lebih besar. Dia bisa nakal, loh. Dia itu ya, baru kita bisa tidur setelah kita pulih loh. Baru jebol istilahnya. Kenapa udah beres sayanya? Dia gini, dia itu mempertahankan keperawanannya dari, kan dia pernah punya mantan pacar. Dia bilang, gue gak bisa kasih sesuatu yang berharga buat orang lain. Gue akan kasih buat suami gue. Prinsipnya luar biasa nih. Ada cowok datang ke rumah dia ngasih si Arfi. Gak mau. Dikasih berlian, gak mau. Saya bilang, lu maunya apa sih, Het? Ngomongnya suka romantis. Gue maunya elu katanya. Aduh gue enak kadang-kadang. Gue ini bukan tipe cowok romantis masalahnya. Dia tuh tapi ya romantis. Mau gimana? Dua orang berbeda. Tapi ternyata benar ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu ya. Nah cinta dia itulah yang membuat saya akhirnya kembali. Cinta itu akan membuat kamu kembali. Kembali. Karena saya tahu. Oh iya saya ini salah ya. Okay. Jadi kayak ketulusan dari istrinya ya yang membuat kembali. Tulus orangnya. Tulus banget ya kelihatannya. Ketulusan dari istri membuat suami Anda tergugah. Bayangkan ini, dari gay aja, dengan cowok lain aja balik ke istri. Apalagi dengan wanita lain. Ini kayaknya ada sendal melayang. Enggak, tapi itu benar. Gitu. Tapi itu benar. Iya. Hubungan dan istri
itu tuh kan kadang-kadang kayak gini ya. Wanita lain di luar sana itu kan attract. Atraktif. Tapi kan balik lagi kenyamanan kita. Sometimes menjadi alasan seorang laki-laki mencari wanita yang lain atau mencari pasangan yang lain adalah ketidaknyamanan atau apa yang tidak didapatkan di rumah. Entah itu bukan hanya seksual, tapi dihargain, dihormatin, secara psikologis. Dan ketika ada orang yang memberikan dari luar, biasanya kita ke-attract. Tapi kan ini kan kita ketemunya cuma 1 jam, 2 jam ya. Ini kan kita ketemunya 24 jam. Beda, kita kan ya? kelihatan semua jenis warnanya kita kelihatan. Kekurangannya lebih banyak kelihatannya. Dan ketika kita ke sana, belum tentu ini. Dan ketika kita pindah dan ketemu 24 jam di sini, belum tentu loh. Yang ini tuh lebih baik daripada yang lama. Sometimes kalau istri yang baik, menjadi istri yang mengayomin, yang sayang, sepenuh hati, setulus hati seperti Hetty, si laki-lakinya akan jadi berpikir sendiri, wah ternyata istriku jauh lebih baik. Istriku jauh lebih worth daripada orang lain. Yeah. Sehingga itu yang kadang-kadang dibandingkan dengan kedukun kemana-mana, itu lebih efektif. Emang banyak ya? Itu lebih efektif, menyentuh hati secara langsung. Hetty, saya pengen tanya, jadi kamu sudah berusaha 9 tahun habis-habisan, nggak bisa juga merebut hatinya. Dia mau ngomong, gue tau dia mau ngomong kemana nih. Merebut hati. Merebut keperjakaan. Gak bisa? Gak bisa. Gak berdiri? Berdiri iya. Gak tahan lama? Iya. Cepet banget turunnya? Cepat gitu. Oh berdiri tapi gak bisa masukin, gak bisa tembus. Sempat frustasi gak? Enggak sih. Hebat kan? Enggak. Karena kan saya tahu, saya kan gak mau paksa dia gitu kan. Tapi dia tuh udah berusaha gitu. Yang penting dia udah berusaha, saya udah tahu, udah semampunya dia. Ya kalau misalkan dia udah habis berdiri turun lagi, ya udah, saya bilang ya udah nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi kalau di luar dari berhubungan seksual ya, apakah dia suami yang baik kok? Banget. Banget. Sebenarnya itu yang dibutuhkan perempuan. Dia ini suami yang sangat baik sekali. Dia ini suami yang bertanggung jawab. Tapi perempuan memang seperti itu, nggak terlalu butuh hubungan seksual sebenarnya. Lebih butuh suami yang baik sebenarnya. Buat saya sih itu udah cukup sih. Dia orangnya lucu banget. Dia lucu sekali. Jadi saya ini emang nyaman sekali sama dia. Kalau misalnya kita bercanda, semua itu jadi diri saya sendiri gitu. Kalau apa-apa saya ngobrol sama dia, kebanyakan ini ngobrolnya sama dia. Jadi saya jarang untuk kayak saya curhat sama teman saya atau siapapun, itu jarang. Saya lebih seneng curhat sama dia. Bercanda sama dia, itu saya udah happy banget gitu. Kok Jason sudah pernah coba pakai obat kuat gitu? Pakai Gatot Kaca? Gini ya, kan posisinya sekarang udah bisa. Ya betul dibantu sama obat. Enggak, sebelum. Enggak. Oh memang benar bisa dibantu pakai obat. 9 tahun itu, ini emang suka ngaco sih. Ini bikin gue ilfeel kadang-kadang. Ditonton nih dokter ya. Ini gue praktekin ya. Oh enggak. Gue jadi, lu ngapain sih? Jadi gak ada rasa, gue ada aneh sama lu gitu. Nah akhirnya setelah kita pulih, nah ada satu momen akhirnya karena dia gak banyak ngomong, ini cerewet di rumah. Jadi kan apa-apa cerita. Kalau di luar dia diem orangnya. Karena prinsip dia gini sih, Bu Dokter ya, ngapain gue cerita hidup gue sama orang lain? Lu kan laki gue. Gue percaya kok lu akan jaga nama baik gue. Lu aja punya kelemahan, gue jaga mati-matian. Dan dia bilang apa? Jadi ini buat saya, kalau saya hidup saya normal waktu ini, perempuan buat saya udah sempurna. Cuma satu kekurangannya. Itu doang. Kurang bisa nyanyi. Jadi ini sabar banget. Jadi tapi sebenarnya ini proses buat kita berdua sih. Jadi gini, rumah tangga itu ya buat saya. Rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang selalu jalan mulus. Tapi bagaimana cara mengatasinya sih. Jangan saling nyalahin sih. Jadi saya pernah ngajarin dia, apa yang lu takut, apa yang lu ikat di dunia, apa yang lu bikin lu takut kehilangan, itu hilang beneran. Ini ngikut saya tuh udah kayak, waduh, udah kayak bayangan. Saya bilang lu tuh penolong, lu bukan bayangan. Jadi teman-teman harus mengerti ya. Ini mungkin akan rumah tangga kan. Banyak istri itu bukan jadi penolong, tapi jadi bayangan. Laki-lakinya jadi gak nyaman. Laki-laki mah mau nakal, dia juga pinter.
Kenapa saya mau kembali? Saya udah ngerti sekarang. Kalau ada cowok selingkuh, sekarang kita kan banyak jadi konselor rumah tangga kan. Ibu mau suami ibu kembali, dia ngajarin pintar. Coba gimana cara lu ngajar? Gimana? Tapi udah ngaco ini kadang-kadang. Gini, kalau cewek sama cewek curhat, beda loh sama cewek curhat sama cowok loh. Karena kan pakai logika kita ini. Coba testing. Ngomong. Gimana nih kalau misalnya ini suami berbalik ke contoh nih ya. Perempuan lain Iya, misalnya. Bu Heti, dokter selingkuh nih. Coba gimana? Sabar aja. Tetap berdoa, tetap andalin Tuhan dalam hidup kita. Itu aja. Kalau dia, doa aja. Doa aja. Tapi emang butuh teman sih. Kalau saya enggak, ibu mau suami ibu kembali kan, mau bertahan kan Bu. Suami cuma bisa kembali, soalnya ini kan istri dokter kan cantik ya. Kalau gemuk-gemuk, lawannya pelakor yang seksi berat. Bu, ibu tuh disebutnya, ini sorry saya mau ngomong Kristen ya. Kan Alkitab berkata kita tuh permata Bu. Ibu tuh permata. Asah permata ibu. Apa? Belas kasihnya ibu, pengampunan. Emang gak mudah. Jadi kenapa? Nanti laki-laki betul kata dokter. Nanti dia akan membandingkan. Oh bini gue ternyata baik ya. Kalau gak ada perlawanan, lama-lama kan kasihan juga cowok ngeliat bininya ditekan. Nah akhirnya tuh namanya belas kasih. Itu yang bikin kembali. Semakin lu lawan tuh lakinya, gak bakal balik. Gak bakal. Malah dia nyaman aman di sana. Betul, kenyamanan tuh paling penting. Laki-laki mah seneng dihormati. Iya. Oke. Pokoknya cinta kasih mengalahkan segalanya ya. Pantes saya betul dengan istri saya. Iya. Tapi baik loh orangnya. Tapi aku pernah tanya dengan dia. Mam, kalau misalnya nanti suatu hari nanti, kalau misal aku bilang, kalau misal suatu hari nanti, lebih enak mana didengar, Mam? Dokter Richard selingkuh dengan cewek atau Dokter Richard selingkuh dengan cowok? Aku saya dengan dia. Aku jawab ya, aku jawab sama aja. Ya, sama aja, sama-sama betrayal kan, sama-sama pengkhianatan. Sama-sama menyakitkan, yang jelas. Iya, sama aja. Tapi kayaknya selingkuhin cewek lebih sakit ya daripada diselingkuhin cowok. Kalau ditinggalin cowok katanya bukan sakit, kaget ya. Kok gini, kalau kaget sih sebenarnya. selingkuh sama cewek, kalau selingkuh sama cewek Lebih itu kaget bisa ilfil. hamil. Iya loh, bisa hamil, kawin siri, segala macam bahaya. Kalau cowok kan cuma attraction seksual doang biasanya. Udah. Kalau selingkuh dengan cewek kan Sakit hati. sakit hati kan. Cemburu kan dia. Kalau selingkuh dengan cowok, Kaget. apa? Tapi tetap aja gak bener lah, gak selingkuh gak bener. Gak nyangka aku selama ini. Kusangka kau suka sama Serambi. Tapi kaget sih sebenarnya. Tapi momen pertama kali bisa berhubungan seksual setelah 9 tahun, kenapa itu bisa? Setelah saya pulang. Jika saya kan ke Amerika 3 bulan. Karena saya pikir mau tinggal di sana. Saya mau tinggalkan dunia kerohanian, saya mau kerja. Sampai akhirnya mama saya nangis suruh saya pulang. Disitulah momen pertama kali tahun 2022 ya. Akhirnya saya buka semua sama mama saya. Papa saya kan udah meninggal. Oh ya namanya orang tua siapa yang gak sedih ya. Nangis mulu. Saya ingat ngomong gini, kenapa lu gak cerita sama mak lu? Saya bilang, how? Bagaimana mam? Gak bisa. Namanya mama saya kan orangnya galak sebenarnya. Cuman nangis diem ya. Cuman megangin, udah. Di sini aja. Namanya mama tetap mama kata juga. Gak bakal menghakimi lu katanya. Itu mah haknya mama buat hajar lu. Tapi mama buang hak itu. Udah cukup orang lain aja katanya. Udah gitu doang. Nah saya banyak di rumah. Akhirnya gak kemana-mana. Terus mama ngomong. Coba lu hubungin si Heti. Kasihan. Bini lu juga berkorban banyak. Gue juga kaget. Kalau tau lu begitu kan lu gak usah kawin katanya. Gitu. Akhirnya ya ngobrol. Tetap kontak kok ya. Walaupun gak sering. Ini waktu masa-masa saya ditinggal juga. Saya tinggal sama Badung nih. Tapi nakalnya gak sampai parah. Dia cuma pergi sama geng motor. Pergi sama temennya. Dia mau coba nakal gak bisa. Aneh. Ini buat saya aneh loh. Lu ada kesempatan. Kan ada. Saya tahu lah. Cowok-cowok mana aja deketin dia. Yang ganteng. Yang kaya banget juga ada. Gak mau. Sampai bingung. Jangankan dia. Adik ipar saya berarti adik kandungnya. Bingung. Gue bingung menci gue. Apa gue yang bego, dia yang bego ya katanya. Sampai satu titik, saya tanya sama dia. Head, lu tuh gak bahagia sama gue. Dia nangis malah. Gue bahagia sama lu. Kenapa sih mandangnya lu gak bahagia? Gue bahagia. Saya bingung. Emang lu gak bahagia sama gue? Nah gue bingung jawabnya. Gue bilang gak bahagia. Gue mati gue domel ini. Gue bahagia. Cuman ada satu sisi gue tuh gak terpenuhi. Saya bilang gitu. Ternyata itu cuma pikiran saya doang.
Makanya saya bilang apa? Kuncinya tetap di pikiran. Gitu. Dan akhirnya coba? Bisa. Karena momennya kan lagi momen sedih. Pulih. Dia gak bercanda, gak ada aneh. Bisa. Dibantu sama obat serbuk. Oh, dibantu. Bukan Gatot Kaca, itu kekerasan, Wonder Woman. Dan bunga rahasia tadi juga. Jangan ya. Ya butuh dibantu lah. Gimana rasanya setelah melakukan, gimana rasanya? Buat saya mah ya sama aja ya. Enak kan? Dia di atas. Dia lumayan agresif orangnya. Oke. Jadi karena dia bilang gue membantu suami gue, hebat sih, cita-citanya mulia. Eti gimana perasaannya pertama kali akhirnya jebol dengan suami sendiri? Wah, langsung bersorak-sorai. Dia kayak lagu rohani. Ya happy lah pastinya ya. Waktu saya nggak memaksa dia untuk dia melakukan hal itu, dan waktu saya nggak memaksa itu tiba-tiba kan dia bisa gitu loh sama saya. Oke. Berarti gitu. Dia sudah makan obat serbuk dulu, sudah dipersiapkan dari sebelumnya dong berarti lo? Itu ke dokter ya kok? Enggak, pasti obat tradisional. Saya nyari. Sebenarnya tuh, ini nggak sebut produk ya, itu sebenarnya serbuk untuk aliran darah jantung. Tapi ternyata efeknya ke sana. Jadi butuh waktu 8 jam, dan tuh selama 2 hari kuat gitu aja. Ya, tapi sebelum ketemu dengan dia, lu sudah makan, berarti sudah niat dong? Iya kan mencoba. Ya udah. Saya udah planning. Semoga bisa ya. Ya. Semoga bisa. Jangan cuma berapa detik turun lagi nih, bukan malu gue nih. Jangan kan gimana ngomongnya. Sama cowok pun saya nggak bisa lama karena tau gak sih perasaan berdosa saya ini. Oh, oke. Jadi yang bikin saya banyak bertahan tuh perasaan berdosa saya ini. Karena saya kan hamba Tuhan ya. Jangan sampai saya sih orang mau bilang apapun dalam komen ya. Saya cuma ngomong gini bahwa saya cuma orang yang mau mengaku jujur, mau hidup baik. Ada orang dosanya gak mau ngaku, ya itu urusannya orang itu ya. Saya cuma mau jujur supaya banyak orang-orang yang senasib dengan saya dan atau enggak rumah tangga kayak kita ini punya harapan. Oke. Itu aja, Anda gak sendirian. Setelah 9 tahun, akhirnya bagaimana? Orientasinya bagaimana Pak Jason? Sekarang ini udah banyak turun ya. Kecenderungan sama laki-laki tetap masih ada. Selama kita masih hidup tetap ada karena daging. Tapi udah gak kesana arahnya. Saya kalau misalnya, emang yang DM banyak yang gak ganteng, banyak yang aneh-aneh, dia juga tahu. Sekarang lebih terkenal lagi ya kok ya. Enggak, terbuka. Ini ada cowok nih, DM juga ke dia, Ci. Terbuka, lebih banyak terbuka. Jadi saya tuh ngecilin sesuatu yang salahnya, ngerti nggak? Kan hidup kita jadi akuarium sekarang, semua orang bisa lihat. Dan ini dukung dia loh. Ternyata saya baru ngerti kalau orang nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, emang perlu akuarium. Diliatin, lu ke hotel, lu makan sama siapapun akan ketahuan. Saya lebih nyaman sekarang malah. Gitu. Banyak yang jagain. Iya, dan kayak kemarin ya, saya sih dokter bukannya, saya ini gak tahu namanya terkenal kan. Saya kan orang cuma rohaniwan. Kayak kemarin ke Samsat, bikin SIM, ada ibu-ibu yang jilbab. Kok kurang ajar kadang ngomongnya bikin gue emosi. Kok yang viral di TikTok yang homo itu ya. Lu ngomong bagus dikit kayak. Ya lu jajang ngomongnya jelek ya gimana yang dia gini, maksudnya bahasa gini, kok yang itu ya yang pulih dari LGBT kan bahasa lebih enak. Saya jawabnya, iya Bu, boleh foto gak kok doain saya dong kok anak saya begini. Saya cakap, anaknya Bu, iya gak tahu kenapa, gitu. Banyak banget sekarang katanya yang LGBT katanya. Tapi emang ini pelajaran harus dikupas sih. Jadi kemarin ada yang sempat marah ya, kalau saya, kan salah satu LGBT itu adalah hilangnya sosok bapak. Saya gak bilang semuanya, tapi salah satunya terbanyak. Kalau single parent hari ini udah didik anak laki-laki jangan kayak perempuan dong. Single parent gak apa-apa. Ya tetap tegas didik sebagai anak laki-laki. Kebanyakan ibu-ibu gini, aduh anak mama, itu jadi cewek. Iya, apalagi di Indonesia ini katanya pendidikan keluarganya itu memang fatherless kayak gitu. Yang banyak sosok ayah itu banyak gak terlibat. Jadi memang ibu murni fokus ngurus anak, terus ayah yang cari duit gitu. Kebanyakan di Indonesia kan kayak gitu kan. Butuh sosok bapak. Setelah 9 tahun tadi melakukan pertama kali hubungan seksual, itu pertama kali dan terakhir apa selanjutnya rutin? Nggak rutin banget sih ya. Tapi ya seminggu sekali, 2 minggu sekali kita coba kok. Oke.
mencoba ya. Iya, cukup baik lah ya udah. Iya. Udah oke banget. Kamu sudah happy, sudah puas? Oh, lihat wajah saya happy sekali. Tapi yang aku sukanya dari Ko Jason nih ya, karena kalau aku dengar kasus yang LGBT di luar sana, kan mereka kan menikah, tapi mereka tuh menutupin kalau mereka itu gay kayak gitu. Jadi menikahnya cuma, jadi yang perempuan nih merasa tertipu loh. Tapi kalau Ko Jason ini kan dari awal udah bilang kalau misalnya aku tuh gay gitu. Jadi kan yang perempuannya nggak ketipu kan. Nah sedangkan di luar sana tuh banyak yang menipu kayak gitu loh, menipu. Kasihan sih dok. Iya, kasihan. Saya juga satu sisi saya kasihan sama istrinya, satu sisi saya juga ngerti posisi suaminya. Makanya saya nggak bisa hakimin apapun sih. Maksudnya semua orang punya proses ya. Kalau bisa, kalau misalnya teman deket ya saya temenin, temen ngobrol. Itu aja sih. Kalau yang kenal-kenal saya juga bingung. Iya. Gitu. Inspiratif ya. Thank you Ko Jason dan Mbak Hetty sudah datang ke sini. Sama-sama. Terakhir dong, apa yang pengen disampaikan Ko Jason mungkin kepada teman-teman lain yang punya orientasi menyimpang yang lain? Bisa nggak maksain suka cewek? Nggak bisa kan? Butuh, itu sih effortnya gede. Effort gede ya. Ya, yang aku tahu sih dari beberapa podcast dan beberapa ngobrol dengan mereka. Kan aku bukan mereka. Jadi aku nggak bisa ngerti apa yang mereka rasakan. Tapi dari yang mereka ceritakan bahwa ini terjadi begitu saja dan mereka juga tidak ingin, tidak mau juga. Tapi mereka mengalir begitu saja bagi mereka kayak gitu, menyukai orang lain. Aku juga tidak sepakat dengan beberapa orang yang menghakimin orang-orang tersebut. Siapalah kita ini manusia biasa yang menghakimi manusia yang lain. Tapi yang aku tidak setuju adalah perbuatannya. Ketika Anda punya orientasi yang menyimpang, Anda melakukan hubungan seksual yang tidak sepantasnya dilakukan. Apalagi berganti-ganti pasangan. Dan terakhir, data terakhir itu kan HIV AIDS terbanyak, itu salah satunya ada di Indonesia. Dan itu terjadi karena LGBT, pasangan gay, dan kebanyakan ditularkan bukan lagi melalui jarum suntik, tapi melalui lubang anus. Ya, artinya perbuatan ini loh yang aku nggak suka. Perbuatan ini loh yang aku bilang ini salah. Tapi bukan rasa menyukai. Kalau rasa menyukai, ya udahlah balik ke pribadi masing-masing. Dan hari ini aku senang kalau Jason memberikan, paling nggak memberikan satu contoh ke masyarakat bahwa walaupun Anda penyuka sesama jenis, penyuka laki-laki, gay, tapi kita bisa menahan hasrat kita. Bisa mengendalikan diri kita, bisa berusaha berkeluarga, dan bisa berusaha menjaga hubungan keluarga tersebut. Aku pikir ini suatu hal yang nice ya. Karena kita nggak bisa mengharapkan, wah Anda harus menyukai wanita, nanti selingkuhnya dengan wanita lagi ya, kayak gitu. Kita jangan mengharapkan itu. Tapi kita mengharapkan kamu bahagia, kamu berusaha, dan kamu tidak menyimpang dari jalan Tuhan.